Ini kita masih di Kalimantan Tengah, tepatnya di Sukamara. Jadi kita sekarang mau naik lagi ke arah kita ke bawah ke apa? Jelai Naning. Kita mau ke Jelai Naning. Kita sama pemancing-pemancing dari Sukamara, ada juga pemancing dari Ketapang. Ini kita rencana mau bermalam di sana, kira-kira mungkin 3 hari kita mau bermalam di atas. Mudah-mudahan target kita tetap sama. Target kita toman, kerandang. Mudah-mudahan dapat bonus, dapat toman yang jumbo. Mudah-mudahan. Tergantung cuaca sama kondisi air nih. Oke, ready? Mancing mania. Mantap! Ini adalah salah satu sungai di Sukamara, Kalimantan Tengah. Jika dilihat memang tak ada bedanya dari kebanyakan sungai yang ada di Kalimantan ini. Sebenarnya jarak menuju spot mancing tidak terlalu lama, hanya saja sungai yang harus kami lalui sempit dan dangkal, serta cukup sulit untuk dilalui, sehingga waktu tempuhnya menjadi bertambah lama. Jadi ini kan kita naik perahu nih, perahunya cukup besar tapi nggak muat. Jadi dia terhambat sama karena jalan terlalu kecil, banyak halangan rumput-rumput. Tuh ibu-ibu aja tuh jalan di rumput. Jadi kita estafet, kita pindah barang-barang ke sampan kecil ini. Oke, selamat jalan Pak ya. Taruh di pondok Pak ya. Jangan taruh di lapangan Pak. Jadi kita Baju mangkaknya jauh perahu besar berhenti di sini, perahu kecil yang maju ke depan. Nanti kita pindah ke perahu kecil baru bisa lewat. Kecil sekali. Dangkal lagi. Tak berapa lama perahu pun masuk ke anak sungai. Penduduk sekitar menamakannya Sungai Jelai. Wow, kami pun langsung disambut oleh rimbunan tanaman air yang menutupi hampir seluruh permukaan sungai. Tak disangka sepanjang perjalanan melewati Sungai Jelai hampir tidak ada permukaan sungai yang bebas dari kerumunan gulma air itu. Semoga saja di tempat kami memancing nanti kondisinya tidak separah ini. Kalau tidak, kami pasti akan sangat kesulitan untuk melempar umpan ke dalam air. Ini dia salah satu hambatan utama yang harus kami lalui. Banyaknya tumbuhan dan batang pohon mati membuat sungai kecil ini menjadi dangkal dan akibatnya perahu menjadi sering kandas dan harus didorong. Karena itulah untuk menghemat waktu menuju spot, kami terpaksa harus bermalam di pondok nelayan setempat yang terletak di tengah pedalaman sungai. Untung saja jarak menuju pondok sudah sangat dekat, sehingga kami, terutama motoris perahu, tidak sampai bersusah payah mendorong begitu jauh. Dan akhirnya sampailah kami di tempat bermalam. Memang jauh dari kesan nyaman, tapi jauh lebih baik daripada harus membangun tenda. Saat ini nanti pun tiba. Setelah selesai sarapan, tanpa membuang waktu lagi, kami langsung memacu perahu kelotok menuju spot. Dari pondok, untuk sampai ke spot mancing memerlukan waktu sekitar 1 jam dan jalur yang mesti dilalui pun tidak begitu mudah. Lihat saja, sungainya sangat sempit dan hanya cukup untuk 1 perahu kecil. Selain itu, kami juga mendapat sedikit bonus tamparan dari daun-daun sejenis bakung air yang menjulur. Benar-benar perjalanan yang penuh tantangan. Hahaha. Dan setelah kurang dari 1 jam, semua pemancing akhirnya tiba di spot. Menurut info dari kawan pemancing, lokasi ini sudah lama tidak dikunjungi oleh pemancing-pemancing lokal dan tidak sembarangan orang juga yang boleh memasuki kawasan ini. Karena itu tidak ada yang menggunakan racun untuk menangkap ikan. Seharusnya kemungkinan untuk mendapatkan strike toman atau kerandang babun cukup besar. Tapi ternyata setelah beberapa lama melempar spinning bait, saya baru merasakan sambaran ikan yang cukup saya kenal. Ya, sesuai dugaan. Dari tarikannya yang khas, tangkapan toman pertama hari ini saya dapatkan. Sayang, ukurannya masih jauh dari target. Masih kecil dia. Mungkin berapa bulan nih umurnya ini? Paling 3 bulan. Tomannya baru 3 bulan, masih kecil-kecil. Yang besarnya belum mau makan ya? Mungkin masih panas Pak. Oh, karena ini mungkin karena masih panas. Ini jam 1 ini panas sekali. Mungkin nanti sore-sore ikan baru mau keluar. Oke, lepas. Mancing mania, mantap.
Mantap. Mantap. Dengan banyaknya tumbuhan air dan batang-batang pohon tumbang seperti ini memang menjadi tempat persembunyian favorit bagi ikan predator seperti toman atau kerandang. Spinning bait yang saya pakai mulai menunjukkan khasiatnya. Sambaran kedua kembali saya dapatkan. Baik toman maupun kerandang memang berasal dari kerabat yang sama, yaitu keluarga ikan gabus atau dikenal juga dengan keluarga snakehead, si kepala ular. Ini predator juga ini. Cantik ya warnanya tuh. Setelah sedikit bergeser ke tempat lain, Jojon akhirnya mendapat sambaran ikan yang pertama. Dan masih seekor ikan kerandang ukuran remaja yang memakan umpan casting andalannya. Mancing mania, mantap. Baik ikan toman maupun kerandang sama-sama memiliki sifat predator dan kebiasaan berburu yang sama. Kedua ikan ini sangat tidak menyukai air bersuhu hangat atau lebih tepatnya terkena sinar matahari. Jika kondisi itu terjadi, ikan-ikan cenderung lari ke tempat-tempat teduh, seperti di bawah tanaman air, di bawah semak, dan lain-lain sambil menunggu mangsanya datang. Jika ada umpan atau mangsa yang mendekat, ikan akan langsung menyergap dan mengejar. Dan itulah yang terjadi pada angler asli Sukamara saat ini. Jorannya kembali melengkung akibat sambaran ikan. Mantap! Sepertinya kami masih membutuhkan waktu untuk bisa mendapatkan target toman dan kerandang monster. Oke, mancing mania, mantap. Menjelang maghrib, kami pun segera kembali ke pondok. Semoga saja besok bisa tercapai target utama yang kami inginkan. Sebelum berangkat, saya mau bertanya-tanya sedikit kepada nelayan setempat. Siapa tahu mereka punya info spot mancing yang lebih mantap. Coba lihat Pak, banyak kah? Ya, agak lumayan lah. Coba lihat. Angkat banget Pak, lihat Pak. Ikan apa ini? Tebakang. Tabakang. Ya. Ikan tembakang atau biasa dikenal juga dengan nama biawan memang cocok sekali menghuni sungai ini. Karena habitat favoritnya memang menghuni perairan yang berarus tenang, dangkal, dan banyak tanaman airnya. Selain itu, ikan ini sangat mudah berkembang biak. Makanya tak heran jika hasil tangkapan si ikan gurame pencium ini cukup melimpah. Jadi 4 hari itu bisa dapat berapa kilo Pak? Kalau 4 hari itu dia punya bubu ini kan 40 biji. Jadi dalam 4 hari itu satu kali toko itu kalau 40 biji itu bisa mencapai 20 kilo. 20 kiloan? Iya. Lumayan, Pak. Lumayan dong Pak ya. Iya. Jadi bawa pulang bisa jual berapa? Bisa jual berapa untung? Cuman 10.000 1 kilo. Jadi 20 kilo itu kan cuman 200.000. 200.000 potong bensin sama makan segala macam ya untung Ya sisa 150-an ya. 100 gitulah lagi. 100 ya, Ya. pengeluaran bensin sama makan segala Iya. macam ya. 4 hari. Ya, Tapi ditinggal aja kan, nggak ditunggu ya. Iya. Lumayan juga dia. Oke. Baik Pak ya. Ya. Yuk. Tak jauh dari nelayan perangkap bubu, saya kembali bertemu dengan pasangan nelayan suami istri yang sedang asik memancing. Inilah satu bukti kearifan lokal dari warga setempat. Meski tahu bahwa sungainya memiliki hasil ikan yang melimpah ruah, mereka masih memilih peralatan tradisional dan tidak memakai cara-cara yang instan seperti racun atau setrum. Mantap! Jadi dia mancing pakai umpan ulat daun pisang dia. Ini ibu ini. Dapat katanya udah dapat banyak ya. Jadi dia suami istri bertahan di pondok sini bisa 3-4 hari berdua mancing. Kadang-kadang satu pulang bisa bawa berapa kilo? Sekitar 3 bulan, tapi ikannya campur-campuran. 30 kilo ikan campur. Ini baung, Baung. kepar. Bisa dapat
penghasilan berapa? 30 kilo jual bisa berapa? Kalau 1 kilo itu Pak 25. 1 kilo? Mahal juga. Penghasilan bersih berapa? Oh, dapat lagi nih, Bapak. Ikan ini yang bisa dapat 30 kilo. Ada jenis baung lagi itu. Ada baung juga. Lumayan, dia bisa penghasilan bisa, kalau ada rezeki dia bisa ngantongin 500.000, dipotong makan segala macam di sini. Baik Bu, Pak, ya Pak ya, permisi dulu ya, mudah-mudahan hasilnya banyak. Setelah puas bercengkrama dengan nelayan setempat, kami kembali melanjutkan perburuan di Sungai Jelai ini. Tidak memakan waktu lama, Jojon berhasil sukses mengangkat ikan pertamanya pada pagi hari ini. Lagi-lagi Jojon mendapatkan ikan kerandang dengan ukuran yang masih sama dengan hasil tangkapan kemarin. Nih, kerandang nih. Nih si Jojon yang dapat nih. Pemancing Sukamara. Cara paling mudah untuk membedakan kerandang dengan jenis kerabat gabus lainnya yaitu dengan melihat corak bulatan hitam yang ada di tubuhnya ini. Mancing mania, mantap. Kerandang lagi, jadi memang di sini nih karena dia masih banjir, jadi yang ada di daerah lahan Kambuti di sungainya kebanyakan kerandang. Apa namanya, teman-temannya dari tadi pagi nggak mau makan dia, kerandang aja yang makannya. Mancing mania, mantap. Semua kerandang di sini. Mengherankan memang, setelah puluhan kali melempar umpan casting, sampai hari kedua pun belum ada di antara kami yang berhasil mendapatkan ikan target dengan ukuran jumbo. Mancing mania mantap. Memang ada beberapa faktor yang mungkin bisa mempengaruhi hasil pancingan kami. Yang pertama adalah skill pemancing melempar umpan tepat di dekat tempat persembunyian ikan. Yang kedua adalah jenis umpan yang digunakan, karena meski jenis ikan yang dipancing sama, kebiasaan makan ikan justru berbeda di masing-masing wilayah perairan. Yang ketiga adalah suhu air yang bisa mempengaruhi nafsu makan dan keagresifan sang predator. Dan yang keempat tentu saja keberuntungan. Bukan pemancing namanya jika gampang menyerah. Yap, masih ada cara lain bagi kami untuk bisa mendapat strike toman monster, yaitu dengan cara membersihkan tanaman air yang menutupi permukaan sungai. Itu tadi di belakang permukaannya tertutup sama siapu. Orang sih bilang nih siapu, saya sini nggak tahu nih sebenarnya bahasanya bahasa apa nih. Tumbuhannya namanya apa saya nggak tahu. Jadi permukaannya tertutup. Tadi sama teman-teman ini dikelirkan, permukaan dibersihkan semuanya supaya kita bisa casting nggak ada hambatan. Ini sekarang udah clear, kira-kira 500 meter clear ke depan. Kita lagi diamkan dulu sampai ikannya berani keluar. Mudah-mudahan tomannya keluar dia. Kita lagi tunggu 1 jam, mungkin kita tunggu dulu baru kita mulai casting lagi. Gulma air atau orang setempat biasa menyebutnya kiapu memang tanaman yang sangat mengganggu. Kecepatan tumbuhnya yang sangat tinggi bisa merusak lingkungan perairan, seperti meningkatnya evapotranspirasi yaitu penguapan dan hilangnya air melalui daun-daun tanaman. Berkurangnya jumlah cahaya yang masuk ke dalam perairan sehingga menurunkan tingkat kelarutan oksigen dalam air. Tumbuhan kiapu yang mati akan turun ke dasar perairan sehingga mempercepat terjadinya proses pendangkalan. Dan tentu saja bisa mengganggu lalu lintas transportasi air. Sebelum kembali ke kota untuk menuntaskan rasa penasaran, kami mencoba casting di pinggiran sungai utama.
Tak disangka, baru saja beberapa kali melempar umpan, Jojon langsung mendapatkan sambaran. Dan kali ini perlawanannya cukup kuat. Mantap! Di saat-saat terakhir, Jojon akhirnya berhasil mendapat seekor toman yang cukup besar. Meski belum termasuk ukuran monster, tapi lumayanlah mas bro. Mancing mania, mantap. Di perahu lain, Joko yang sejak kemarin belum bernasib baik akibat mocel, akhirnya sukses membayar lunas kekecewaannya dengan ikan toman ukuran remaja. Mantap mas bro. Jadi ikan yang kita dapat nih rencananya mau kita masak ala Sukamara nih. Ini deh, toman nih. Kita dapat. Bu, bisa tolong masak bu. Jadi nih rencananya mau dimasak pakai ala sini. Jadi kita ada apa namanya rencananya ini mau masak pakai bulu ya? Iya. Mau masak bulu. Jadi rencana ini kita mau bikin dia kayak pepes tapi dimasukkan ke dalam bambu. Orang sih bilang bulu. Ya bu ya. Ini masakan tradisional suku Mara ya. Bu ditolong bu nih. Nih, jadi apa namanya? Ikan-ikannya udah bersih. Ini toman sama gabus. Ini sebagian gabusnya dipotong-potong nih. Jadi ikan yang udah dikasih bumbu ini dimasukin ke dalam bambu. Jadi dia karena tertutup, jadi apa namanya rempah-rempahnya itu masuk ke dalam, nggak keluar lagi dia. Jadi lemak-lemaknya semua bumbu jadi satu di dalam bambu. Wih mantap. Ini kayak rasanya mantap ya. Ini udah mulai bakar ya, boleh ya? Oke, dia udah siap nih, jadi masih bakar. Ayo, ayo pak. Selain rasa dagingnya yang lezat, keluarga ikan gabus juga memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan tubuh. Seperti yang telah diketahui secara umum bahwa daging keluarga ikan gabus kaya akan kandungan albumin, yaitu salah satu protein penting yang dibutuhkan tubuh manusia setiap hari, terutama dalam proses penyembuhan luka.